kita bolehlah angkat tangan sama teman-teman ini. Karena yang saya tahu mereka ada yang kuli, ada yang nelayan, tapi mereka terpanggil secara hati Iya. untuk mengelola. Dan Berat. itu mereka tidak mengharapkan apa-apa kok. Cuma karena demi kecintaan. Ikola Podcast Padek Nian. Nah, sahabat podcast, episode kali ini kita akan membahas tentang budaya yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa budaya yang ada di Indonesia ini ada lebih dari 1.000 budaya yang terdiri dari berbagai macam seni, baik itu seni tari, seni teater, seni musik, dan seni lainnya gitu. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan mendatangkan dan sudah hadir sama kita yaitu Bapak Sukri Ramzan atau dikenal dengan Cik Su. Cisu. Halo Cik Su. Halo. Gimana kabarnya Cik Su? Alhamdulillah sehat. Sehat luar Sehat. biasa ya Cik Su ya. Wah, gitu. Sumringah sekali sekarang nih Cik Su gitu kan. Nah, melihat sekarang nih Cik Su gitu kan. Cik Su emang dari dulu emang sudah berkecimpung di seni kah atau seperti apa Cik Su? Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara awal berkesenian memang dari kecil, kebetulan orang tua juga berkesenian dari Oh, memang seni-seni seniman? tradisi. Oh, gitu. Dan saya sendiri dari kecil juga sudah mengenal seni-seni tradisi itu. Jadi memang bergerak dari seni tradisi. Pertama kali diajarkan berarti dari orang tua Cik? Orang tua, dan kebetulan situasi saat itu memang ada kelompok di kampung itu yang ada mengajarkan ya berkesenian seni tradisi, akhirnya ikut-ikut, akhirnya mencintai gitu kan. Oh, gitu. Berarti memang ada darah keturunan seni mungkin dari orang tua. Itu ayah sendiri atau ayah ibu? Ayah dan ibu, kalau ibu biduan. Wah, ibu biduan. Berarti seni musik ya maksudnya Iya. ya. Gitu, lebih bernyanyi, lebih gini. Kalau ayah, Cik? Kalau ayah ke musik, Aku musik juga. ya Kalau Cik Sunya sendiri? musik dan tari. Musik dan tari. Alhamdulillah, karena alhamdulillah tari kita pernah dapat peringkat nasional di nasional, itu penyaji terbaik yang dalam kategori dengan tanda kutip kategori terbaik. Jadi kalau di nasional tuh ada penyaji, Penyaji, penampil, penampil. penata, itu penyaji yang terbaik. Jadi di saat saat itu baru 34 provinsi kita di IKJ, di Gedung Kesenian Jakarta. Jakarta, GKJ, itu kita dapat terbaik cuma 5 dari 3 itu. Jadi Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Jawa Itu Tengah. tahun kapan sih? Itu tahun 2005. Tahun 2000. Kita tahun 2000 dapat musik Dolana penyaji terbaik. Terus di FLS 2N kita dapat juga penyaji terbaik, dan itu satu-satunya, termasuk tari juga kita tingkat nasional, itu yang satu-satunya. Kalau musik anak-anak sudah ada. Sudah ada. Kebetulan Ricky waktu tahun 2016 kalau nggak salah, Ricky juga dapat untuk musik anak-anak. Terus dari Sanggar Gatra juga Ferry Ganti, dan bekerja sama dengan Bambang kalau nggak salah saat Iya. itu, mereka juga dapat penyaji terbaik. Jadi kalau kita sudah bersuara loh di nasional. Wah, udah luar Khusus biasa musik prestasi. dol ya. Iya, ya, benar, Ah. benar. Karena Bengkulu sendiri artinya maksudnya yang paling dikenal adalah musik Dol. dol ya, Dol. Cik, ya. Berarti memang itu memang asli dari Bengkulu, Cik, ya? Asli. Jadi kebetulan secara nggak langsung saya ini ketemu orang-orang hebat. Gimana ceritanya, Cik? Berapa di antaranya kebetulan almarhum kan, Iya. almarhum Ben Pasaribu dan almarhum Iwayan Sadre. Beliau ini termasuk orang-orang pengajar di luar, bukan di nasional ya. Di luar negeri? Ya. Jadi mereka jadi dosen-dosen terbang. Oh, Jadi mereka sudah mengajarkan seni Indonesia tuh sudah melanglang buana. Dan dari pernyataan beliau itu bahwasanya dol itu satu-satunya di dunia. Oh, Karena bukan unik hanya di ya. Indonesia, Cik, ya? Boleh satu-satunya di dunia. gimana Karena ceritanya? bentuk dol itu sendiri itu kan perkusi. Jadi termasuk perkusi besar. Iya. Perkusi besar, dan uniknya dol itu satu-satunya perkusi yang tidak ada bolong. Seluruh perkusi di dunia itu punya lubang atau bolong. Iya, benar. Kalau nggak di bawah, di samping. Tapi dol itu tidak ada bolongnya sama sekali. Justru itu akhirnya dol itu punya karakteristik bunyi spesifik tersendiri. Oh. Itu.
Jadi nggak dipunya di negara manapun, di daerah Bahkan manapun. pengajar-pengajar di luar pun gitu kan ya, orang Iya. Indonesia mengakuin bahwa itu unik. Iya. Satu-satunya di Dan dunia. hal yang paling penting, kami 2016 ikut Rainforest. Apa tuh, Ci? Itu event musik terbesar, termasuk 10 event musik terbesar di dunia. Dilaksanakan Di Sarawak. Jadi itu memang diadakan di hutan, dibentuknya stage untuk pertunjukan. Saking menariknya, mereka tertarik dengan Doll, akhirnya dibuat satu acara lagi Khusus Doll. yang khusus Doll yang bertajuk Circle Spirit of Doll. Artinya mereka sama-sama mengakui perkusi Doll bahwa leadernya perkusi dunia adalah Doll. Doll. Iya. Itu bukan main. Dan harus kita bangga tuh, Ci, ya. Iya, penghargaan dunia terhadap Doll. Gitu. Dan itu memang banyak yang belum terekspos. Seperti Kenapa itu. bisa sampai belum terekspos, Ci? Padahal kan dunia pun orang-orang mungkin yang berkecimpung Iya. di dunia seni kan pasti mengakui bahwa Doll itu unik tuh, Ci. Kalau menurut Ci sendiri kenapa? Maksudnya belum tersalurkan karena apakah? Jadi mohon maaf ini kita tidak bisa juga menyalahkan siapa-siapa karena Iya. situasi dan kondisi. Tapi artinya kalau bisa kita ambil pemeo sedikit dari pemeo kita orang Bengkulu, kita harus ada 3 sejarangan. Apa tuh? Artinya pertama adat, masyarakat, dan yang pemangku Kebijakan. kebijakan. Dalam hal ini pemerintah. Pemerintah. Ini harus menjadi satu kesatuan. Kolaborasi. Kalau ingin memajukan. Artinya bukan adat istiadat saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat, dan kalau masyarakat sudah menyatu di sana, ini juga harus ada campur tangan dari pemerintah. Yang supportnya gitu. Iya, Ci, ya, harus gitu. disupport. Gitu. Ya alhamdulillah kita juga sudah diakui kan, Doll menjadi salah satu warisan tak benda tabut Iya. juga ya kan. Oh iya, Seperti kan itu. salah satu apa ya, Ci ya? Adat, Ci ya, mungkin I- budaya ya. Budaya, ya? lebih ke budaya. Budaya ya. Iya, lebih ke budaya. Tabot ya. Iya, tabut. Dan itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Iya, tanggal 1 sampai 10 Muharram. 1 sampai 10 Muharram, Ci. Dan itu kita termasuk prosesi terlama. Oh, terlama. Iya, karena 10 hari itu full. Iya kan? Itu dibandingkan budaya lain kah atau seperti apa? Dibandingkan dengan budaya lain, biasanya seperti acara sekatenan kan cuma 1 Muharram Oh, atau iya, yang iya. lain Iya, ya iya, kan. iya. Kalau kita 1 sampai 10 Muharram. Jawa juga biasanya prosesinya. kan ada 1 Iya. Muharramnya ada prosesinya juga. Ci, Jadi ya? yang event yang berkaitan dengan budaya itu kita yang termasuk yang terlama. Iya, iya. Artinya ada semacam ritual ataupun prosesi adat adat istiadat yang masuk di dalam itu dalam 1 sampai 10 itu. Yang Anas tahu tuh apa, Ci? Ngambil tanah, Ci ya. Iya, ambil tanah, Ambil duduk tanah. penja, Tabot bersanding. tabut naik pangke, Oh, iya, iya. gambarnya itu. Gitu. Dan itu kalau artinya kalau kita bisa memaksimalkan itu, ini menjadi satu, mohon maaf kalau boleh saya ambil sedikit bahasa, ini jadi barang dagangan yang memang Luar biasa. luar biasa. Asal bisa kita kemas, artinya kerjasama dengan pemerintah, masyarakat adat, kalau kita kemas itu. Bener loh, Ci. Kemarin juga maksudnya udah 2 tahun kita pandemi kan. Ci, Iya, gitu pandemi. kan. Kemarin kan sempat Menteri Pariwisata Pak Iya, Sandiaga Uno Sandiaga datang kan Uno. gitu. Aku melihat maksudnya antusias masyarakat di Tabot setelah pandemi itu kan luar biasa, Luar Ci. biasa. Sampai macet-macet tuh, Ci. Bukan lagi di pantai. Setiap tabut sebenarnya, setiap Iya kan, acara gitu. tabut itu. Melihat ya, maksudnya kalau kita lihat ke perkembangan Bengkulu juga kan, ya walaupun banyak juga kan masih tidak terlalu seperti kota-kota besar yang macet gitu kan. Adanya Tabot berarti berdampak Macet. juga. Iya. Iya. Berarti artinya setiap ada perkumpulan pasti ada transaksi, Ci ya. Iya. gitu kan? Berarti meningkatkan Iya, ekonomi itu juga. ekonomi masyarakat. Iya, benar, Iya, benar. itu berimbas seperti itu. Dan lebih ke menghidupkan ekonomi masyarakat Bengkulu secara keseluruhan. Kenapa? Hotel. Oh, pastinya. Iya kan? Pariwisata lainnya. Pariwisata gitu yang ya. iya. Penerbangan pun di Bengkulu pasti Jelas, artinya kan jelas pasti orang itu. mau melihat gitu. Ya itu kan menjadikan satu efek domino jadinya Iya, kan? benar sih. Kalau di TikTok sekarang nih, Ci, kemarin 2 hari 3 hari yang lalu tuh sempat FYP itu loh, Ci, yang apa? Perahu tuh kan itu kan sempat viral tuh di TikTok gitu kan. Tapi kemarin Tabot juga
belum sempat ini ya, belum maksudnya Di kalau tahun boleh 2019 waktu ya? pelaksanaan terakhir sebelum pandemi itu termasuk Viral juga. top trending loh. Oh, top trending. Iya, saat Oh, itu bertahan sampai sampai 1 minggu lebih. artinya harus Trending topik eh, itu. artinya Tabo. harus Iya. harus kolaborasi juga untuk masyarakat untuk promosikan juga Iya, sih ya. betul, betul, Gitu ya. betul. Itu tadi 3 sejerangan tadi. Kalau ini sudah berkolaborasi dan bisa jadi satu, ini akan besar. Dan harapannya juga dari adatnya Ada masyarakat dan pemerintah. pemangku Iya, kebijakan. pemangku kebijakan. Nih, mungkin untuk sahabat-sahabat podcast nih gitu kan, untuk masyarakat, ayolah kita gali lagi, kita kembangkan lagi mungkin adat istiadat dan budaya yang ada di Bengkulu kan banyak sekali nih, Ci. Banyak sekali dan Gitu. kita sangat kaya. Ya. Artinya sedikit kalau boleh saya bawa, pernah saya angkat tari Ya. itu yang berasal dari Muko-Muko. Tari berangkatnya dari tari Palito. Tari Palito. Tari Palito. Artinya Tari apa, yang Ci? yang tari Palito tuh tari adat. Mm-mm. Adat itu yang dia nari ada semacam lampu. Apa istilahnya kalau lampu togo ya yang Ya. ditaruh tapi dia ikut nari tapi ditaruh di kepala. Taruh di kepala. Iya, Oh, itu saya pernah bawa ke nasional, berangkat dari sana, itu mendapat 4 kategori loh. apa aja tuh, Ci? 4 kategori: penyaji terbaik, ya, penampil terbaik, penata tari terbaik, terus penata terbaik pulau. Jadi 4. Kita cuma kalah dengan Jawa Timur. Jawa Timur tambah penari terbaik. Jadi akhirnya mereka yang mendapat Joromo. juara umum. Oh. Kita cuma kalah oleh Jawa Timur kok saat itu. Dan artinya maksudnya tuh kita bisa bersaing ke kancah Iyalah, nasional. iyalah. Kalau Bahkan- kesenian kita Bengkulu kita nggak kalah. Artinya dengan tanda kutip tradisi. Tapi sebenarnya nggak juga ya. Ini sebagai informasi juga Apa kita tuh, untuk seni-seni modern seperti band Ya. udah banyak yang terkenal dari dulu. Dulu saya ingat betul, Zaman Ci itu apa tuh, Ci? Hah? Zaman Ci apa? Zaman tahun 80-an ya, tahun 80-an. 80-an, Lok Zelebor itu. Lok Zelebor itu kita termasuk salah satu band yang dari Curup. Oh, dari Curup. Iya, dari ya? Curup itu tuh masuk. Eh, Masuk dalam rekaman Lok Zelebor itu. Terus ada juga beberapa band kita yang juga sebenarnya sudah sangat diakui di nasional. Contoh, sewaktu kita tampil di event-event yang melibatkan orang-orang yang juga modern, yang juga Iya. tradisi seperti Gilang Ramadan, Dwiki Darmawan, Dwiki Darmawan. mereka sangat respect dengan iya, iya. ya dengan musik kita dan juga talent-talent yang ada generasi milenial kita ini, mereka sangat tertarik karena kita nggak kalah loh talent kita. Dari segi bakat, Iya, kemampuannya, kemampuan itu sangat diakui di nasional. kreativitas. Iya, mereka itu yang ngasih pernyataan seperti itu. Sekarang ini kan ada juga Mas Eki Soekarno kan ID Fest, Indonesian Drummer Festival. Iya, iya. Kita selalu dilibatkan, diagungkan. Seperti itu. Berarti memang orang-orang Bengkulu ini sebenarnya orang-orang yang penuh dengan kreativitas. Orang-orang yang hebat. Hanya mungkin harus penyaluran tadi. Iya, iya, penyaluran tadi berarti, Ci. Iya. Jadi apapun itu, asal kalau memang ada satu event atau kegiatan yang kontinu, pasti ini akan terus berkembang. Nah, kalau kita mandek kayak 2 tahun kemarin pandemi ya. Pandemi ya. Oh, berarti berdampak banget tuh, Ci, ya. Berdampak banget karena dari 2020 2001 itu kan kesenian tidak ada sama sekali, nol. Off semua. Off semua. Nggak ada perputaran Nggak ada ekonomi sama di sana. sekali. Itu nggak ada mungkin latihan-latihan juga Iyalah karena terbatas memang, iya, gitu. Karena nggak itu. ada, ya kalau latihan juga mau menunjukkan di mana gitu kan. Iyalah, kita juga Masih nggak terbatas. boleh berkumpul kan. Nggak boleh berkumpul, benar gitu. Jadi resiko. Cuma mungkin saya kebetulan tergabung di keluarga tari se-Indonesia dan keluarga musik se-Indonesia. Iya. Kami tetap mengadakan kegiatan secara daring seperti Virtual berarti. ya seperti Hari Bumi. Kami mengadakan semacam daring bergerak bagaimana menghormati bumi dan itu kami tayangkan di kelompok Masing-masing. seperti itu. Gitu. Berarti walaupun pandemi juga tetap bisa dinikmati. Memang harusnya keseniannya iya. secara virtual. Virtual. Gitu ya. Cuma kita di Bengkulu mungkin ya memang pada saat itu
kita juga kaget kan, shock sebenarnya dengan pandemi. Akhirnya kita Tidak juga ada yang menyangka, oh iya, akhirnya ya kita semuanya kemarin stuck semua. bukan hanya seni tapi semua lah ya. Semua. Semua bidang lah Ci ya. Gitu. Gitu. Dan semua juga ya harapannya sekarang udah pulih kembali. Amin. Karena memang Semoga ini akan terus. Jangan ada lagi pandemi lah. bener sih. Kasihan. Biasanya tuh kan kalau anak muda sekarang tuh Ci, yang ditunggu tuh kan nonton konser Ci. Ya, konser. Ya, artinya konser juga salah satu pertunjukan seni kan Ci, Iya. yang ditunjukkan kepada masyarakat juga gitu kan bisa ini. Karena kalau seni itu ya hanya dinikmatin secara virtual sepertinya vibes-nya kurang. Maksudnya Iya. perasaan kita tuh Iya, kurang. kurang, Ci. ya. Kalau kita Ya kita tidak bisa terlibat secara emosional, Bener. secara full. Bener. Karena seperti itu, kalau kita berada di tempat itu kan lain secara Lihat emosional langsung kita. panggungnya Iya. gitu kan Ci ya. Gitu. Berarti memang harapannya memang terus tetap ada pertunjukan. Kalau pertunjukan di Bengkulu sendiri Ci, Pertunjukan Maksudnya, event-event seperti apa? event seni maksudnya sudah terjadwal kah atau memang Sebenarnya Kayak pemerintah sudah punya program. Apa tuh, Salah satunya itu Festival Tabut, Festival Bumi Rafflesia, Festival Pesisir. Itu sudah itu, dan itu memang sudah terjadwal di kementerian loh sebenarnya. Jadi Bahkan sudah itu ya. di nasional sudah itu. Jadi event-event besar itu yang berskala nasional itu sudah ada. Juga banyak juga event-event artinya yang bahasanya dengan sporadis banyak juga. ya, ya. Artinya yang kecil, event-event yang kecil, baik itu yang dilaksanakan oleh Taman Budaya, Dignas, banyak kok. Oke, berarti sudah terjadwal gitu kan. Tinggal disalurkan aja informasinya kepada para Dan masyarakat. berdoa jangan pandemi ini datang lagi. Iya, jangan ada Itu yang paling penting. gelombang berikutnya Iya. aja gitu ya. Karena udah kalau udah terjadwal artinya sudah dipersiapkan. Udah persiapkan. Iya gitu ya. Dari mungkin latihannya, dari event-event Dan ininya. sebagai informasi, saya dulu kebetulan saya ini sebelum pandemi saya ketua, kalau boleh sedikit nyinggung, saya Ya. ketua harian Dewan Kesenian, walaupun dengan tanda kutip belum sempat disahkan Oh iya. oleh gubernur. Akhirnya memang kita nggak bisa bergerak. Ketua Dewan Harian Kesenian. Iya, Dewan Kesenian Provinsi Bengkulu. Saat itu ketua umumnya Pak Pendi, tapi karena memang kita saat itu transisi gubernur, kemudian gubernur kita juga ada semacam akhirnya Stuck dan serta dipending. ya Dewan Kesenian itu ya kita belum secara legal diresmikan, akhirnya ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kan. Dan akhirnya kami mendirikan Asosiasi Penggiat Seni Budaya Bengkulu di tahun 2016. 2016. 16. Sampai sekarang bergerak tuh, Ci. Bergerak, alhamdulillah 2016 sampai 2019 saya ketua. Jadi alhamdulillah saat itu seluruh event itu kita yang melaksanakan. Seluruh event termasuk Porwil, Tabut, Festival Bumi Rafflesia. Berarti Kita ya. dikelolanya Karena jadi Asosiasi Penggiat Seni Budaya itu seluruh kelompok bergabung dalam satu wadah. iya, Seluruh kelompok itu juga bukan di kota, juga ini ke kabupaten. kabupaten. Berarti semua elemen Iya, jadi satu gitu kan. iya untuk dalam satu organisasi dalam satu asosiasi. organisasi. Kebetulan 2020 awal saya juga punya kesibukan lain. Sebenarnya ini di luar perkiraan. Ya. Karena kepingin setelah 4 tahun berdiri, alhamdulillah APSB ini udah besar, udah jalan. Kita kepingin ada generasi muda yang Penerus, melanjutkan. gitu Artinya ya. kita sudah buka jalan. Nah saat itu pergantian ketua, saya di ketua tim pengawas, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Nah, kebetulan kita ganti ketua, kita kena pandemi. Jadi ya Stuck sekarang juga. iya Jadi memang pandemi yang buat hancur memotong semua jadwal gitu seluruh, ya. tapi nggak usah bersedih kan semuanya. Iya, semuanya gitu. Tapi alhamdulillah. Tapi walaupun seperti itu ada kawan-kawan tetap berproses walaupun tidak secara seperti biasa. Walaupun Tapi terbatas mereka gitu. tetap berproses dan itu kita pantau terus.
Sampai sekarang pun alhamdulillah berjalan. Berjalan alhamdulillah. Sekarang udah menggeliat lagi. Iya. Udah banyak kegiatan. Jadi- Kemarin kebetulan juga sudah banyak teman-teman juga diundang. Kebetulan yang barusan kan teman-teman dari Sanggar Geratil dan apa Malaboro itu diundang di Festival Payung. Sebelumnya Sanggar Raja Muda, Sanggar Gatra. Kami juga Sanggar Arastra juga kebetulan ngisi di Festival Danau Maninjau. Terus ikut ke Festival Olahraga Tradisi di Solo, baru pulang sekitar 2 minggu yang lalu lah. Seperti itu. Kalau Ci sendiri kan maksudnya kan dari kecil kan udah seni, sampai sekarang kan udah maksudnya ikut mengelola, ikut mengawasi juga, ikut mengembangkan juga, Ci. Kalau Ci sendiri maksudnya sanggar-sanggar tari atau sanggar musik di Bengkulu tuh banyak nggak, Ci? Maksudnya terdiri dari apa aja gitu? Terakhir di data kita khusus kota ya, itu sudah 58 kelompok Itu kota aja? di kota. 50. Sekarang udah saya pantau udah ada nambah 10 atau 15 lah. Artinya ini berkembang terus. Dan artinya antusias masyarakat terhadap kesenian, budaya ini sangat besar. Nah, tinggal kita itu lagi tadi untuk menjaga Benar gitu ya. menjaga apa situasinya, marwahnya agar ini akan tetap terus Berkembang. mereka bergerak. Iya. Iya. Karena kalau tidak ada event juga ya capek juga kan. Iya benar-benar, Ci. Kalau kita terus berproses tanpa ada misalkan kalau orang khusus seni pertunjukan artinya musik dan tari itu muaranya akan ada penampilan. Kalau tidak ada penampilan sendiri orang akan bosan. Iya benar-benar. Yang ditunggu-tunggu adalah tampilannya Iya. gitu ya. Kalau kelompok itu bukan tidak mungkin, tapi artinya itu kaitannya dengan materi ya, dengan finansial yang sangat besar. Nggak mungkin lah kita mungkin 80% pengelola sanggar ini menengah ke bawah, ini mohon maaf. Iya. Memang itu. Jadi dan kita sebenarnya kita bolehlah angkat tangan sama teman-teman ini. Karena yang saya tahu mereka ada yang kuli, ada yang nelayan, tapi mereka terpanggil secara hati untuk mengelola. Dan itu mereka tidak mengharapkan apa-apa kok. Cuma karena demi kecintaan. Artinya ini perlu saya sampaikan agar dalam hal ini pemerintah bisa minimal ya nggak usah lah ya event ini terus kita adakan. Jadi mereka tetap semangat untuk menjaga seni-seni budaya tradisi yang kita yang ada itu. Berangkat dari hati banget gitu. Iya. Dan saya tahu karena saya sendiri pengelola sanggar, saya tahu betul. Kalau mereka latihan ini mohon maaf kadang-kadang dengan semangat mereka nggak pulang, nggak mungkin kita nggak kasih makan. Iya. Minimal kita minum. Seperti itu ya kan. Belum lagi ongkos. Iya benar-benar. Nah, ini jadi tanggung jawab secara dasar kita seluruh masyarakat berpikir. Karena selain pengelola sanggar saya juga orang tua. Bagaimana kalau misalkan anak saya yang latihan terus, yang keluar ongkos, tapi kok nggak ada ujungnya. Kita orang tua tuh cuma dapat kalau anak-anak nampil kita merasa bangga. Iya. Kan seperti itu. Iya benar. Nah, jadi kalau marwah ini nggak dijaga, takutnya ini akan hilang dan tergerus oleh seni-seni modern yang pengaruh-pengaruh dari luar. Iya. Kita alhamdulillah loh. Kalau bahasanya generasi milenial kita di Bengkulu, khusus di Bengkulu ya, saya boleh bilang ini boleh kita berbangga betul. Dan ini kaitannya memang sebenarnya dari pemerintah. Ini ada semacam program pemerintah pensi. Oh ya pensi. Pentas seni. Itu yang cikal bakal yang membuat cinta anak-anak generasi milenial yang tidak mengenal seni tradisi akhirnya mengenal. Dari awalnya sebenarnya dengan pensi mereka merasa terpaksa. Iya. Iya terpaksa. Iya kan? Terpaksa. Dan juga sudah merasakan. Ana sendiri kayak gini sih maksudnya kan memang dari kecil dulu tuh nggak pernah terjun ke seni sih. Jadi paling ya kecil TK dulu mewarnai bukan menggambar gitu kan. Bernyanyi nggak pede gitu kan. Menari takut betul kalau nyanyi kan. Takut betul gitu kan. Terus menari badannya kaku. Jadi pas pensi itu kayak yang dipaksa dituntut harus bisa. Tapi akhirnya sekarang mencintai ini ya itu gitu. Artinya itu kan rentetan juga dari sana. Iya. Mungkin kalau tidak ada pensi belum tentu Anas berani seperti ini ya kan.
Anas main dol sih. Nah, ya kan main dol. Itu pertama kali latihan dan pertama kali Jadi pertunjukan itu juga. harapannya pensi ini jangan dihilangkan lagi program dari pemerintah itu dari Dignas ya. Dari Dignas itu pentas seni itu jadi memang anak-anak generasi media akhirnya belajar dan banyak mencintai. Sekarang boleh dibilang ya karena event-event juga kita kurang Ya. ya di sini. Akhirnya memang kebanyakan sekarang generasi muda kita itu lebih mencintai. Saya berani jamin mungkin 70% lebih mencintai seni tradisi daripada Tradisi. pada Modern. modern. Nah, Iya. itu yang kita perlu berbangga seperti saya bilang tadi. Iya. Seperti Dan itu. ngerasain sendiri Anas juga sih pas tampil itu bangga. Lain maksudnya. kan. Iya, gitu dari awal bisa Ini gitu mohon latihan. maaf, kita band bisanya kemana? Ke- Kalau Dol sudah kemana-mana iya, kita iya, kan. iya. Benar. Sampai keluar negeri sih. Sudah keluar negeri, Kemana sudah aja, kemana. Ci? Kita baru sampai ke Thailand ya, Thailand. yang terjadi Thailand, Singapura, Singapura, Malaysia. Tapi udah sampai keluar negeri tuh udah bangga sekali pasti. Iya, dan kita bukan main sambutannya kan. Artinya juga kita bukan nggak pernah dapat tawaran loh. Kita sudah sering dapat undangan dari Inggris, Belanda, Finland, Oh, terjauh dari Eropa berarti. Eropa itu sudah. Dulu pernah kita buat program kerjasama dengan Nanjombang. Kita akan keliling Eropa. Dulu memang difasilitasi oleh Yayasan Kelola kalau nggak salah. Iya. Cuma memang di saat itu kita diminta. Jadi ceritanya seperti ini. Eh, Padang dengan tambur Iya. dan kesenian tari yang berakar dari tradisi. Sekarang kan ada bahasanya tari kontemporer. Iya. Tapi yang kental akarnya dari tradisi. Kita sudah sama Pak Heri Mevri saat itu. Beliau itu penata tari udah mendunia. Dia mengakui Dol, akhirnya kita buat konsep bersama untuk penampilan bersama dan untuk kita keliling Eropa. Ditampilkan. Iya, dan itu difasilitasi oleh Yayasan Kelola saat itu. Tapi seiring jalan kita butuh proses. Apa aja? Artinya proses pelaksanaan nanti Padang, prosesnya di Padang dan ditanggung prosesnya oleh pemerintah Pemerintah. Padang, pemerintah daerah Padang, Iya. Bengkulu kita. Tapi pada saat itu ya memang ya karena bahasanya sebenarnya kalau insidentil nggak juga sih. Iya. Karena setahun sebelum itu udah kita ajukan. Oh, berarti artinya rencana ini bukan rencana dadakan. Bukan rencana dadakan. Iya, Nah, gitu. cuma memang karena memang mungkin kondisi pemerintah daerah Iya. kita yang masih belum ya dengan tanda kutip. Karena mungkin juga pengkajiannya secara pemanfaatan ya kalau sekedar pentas ini lebih baik kita gunakan uang ini dengan yang lain ya kan, Iya. kan seperti itu. Karena pasti budgetnya akan sangat tinggi dari Iya, kalau tapi yang keliling perlu Eropa. diketahui sekarang seperti ini. Saya beberapa orang seperti Pak Dairi Mevri, udah saya panggil beliau itu juga saya anggap guru. Beliau pernah menyampaikan kalau kita daerah-daerah kita mau bersaing secara alam, orang luar tuh banyak alamnya lebih indah dari kita, Iya. ya kan? Pembangunan masih jauh kok, gila-gila. Tapi apa yang kita punya? Seni dan olahraga. Inilah yang bisa membawa kita ke dunia. Nah, cuma mungkin pola pikir Iya, iya. yang belum ke sana. Mungkin titik Maksudnya fokusnya kan belum ya, sampai iya. ke sana juga. Artinya kalau kita berpikir seni ini khususnya kayak kita menjual kacang goreng yang kita jual langsung dapat untung, nggak seperti itu seni. Iya, iya, iya. Jadi kita berkorban dulu, nanti pada akhirnya ini Benar. sudah dikenal baru. Kayak kopi lah kan sih ya. Jadi seperti ada, saya ambil contoh lagi. Pertama itu yang komunitas hutan kayu. Ini mereka ngadakan pertunjukan. Ini contoh kecil ya. Iya. Dengan teman-teman yang sering berkumpul, mereka ngadakan pertunjukan baca puisi seluruh. Akhirnya ini menjadi besar, teman-teman tertarik. Akhirnya dia dibiayai. Seperti Nanjombang juga. Dulu awalnya Dairi itu modal sendiri, manggil kesenian tradisi yang tiap bulan, sebulan 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat, itu dia dengan modal sendiri. Dengan tamu datang dikasih dengan, kasih apa? Kacang rebus. Iya, iya, iya. Minum seadanya. Akhirnya sekarang udah besar.
Nah, itu seperti itulah minimal. Jadi kita harus berkorban dulu agar kita terkenal. Artinya efeknya nanti Bengkulu ini bukan cuma dengan gempa yang terkenal. Karena sampai sekarang masih Bunga kok Rafflesia. Bengkulu. Iya, Bengkulu di mana sih? Sakit. Benar. Sakit. Benar sih. Anas kuliah di Bandung juga kayak gitu sih. Orang bertanya Bengkulu itu sebelah mana sih? Iya. Nggak tahu dia sebelah mana. Nanti Kalau diingatkan yang gempa, oh gempa, tapi sebelah mana, ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang, oh Bengkulu, yang dol ya? Iya, iya, iya. Benar. Jadi identitasnya kita, benar-benar melekat. nah itu, kenapa kita tidak gencar untuk mengenalkan Bengkulu ini dengan seni budaya? Seperti itu. Alhamdulillah Tabut juga sudah menjadi warisan tak benda. Ya. Orang udah tahu Tabut Bengkulu, tapi kadang-kadang masih juga Tabui ya. lebih ini ya. Iya, Tabui yang cuma 2 loh. Heeh. Kita 17 ditambah 16 dengan Tabut budaya. Tabut budaya. 30-an lebih. Kok orang masih bisa terkenal? Iya, iya, iya. Berarti memang misi dari Ciksu juga sebenarnya memang Seperti itu. memang Jadi benar-benar melekatkan budaya dan seni itu kepada masyarakat, bukan hanya di Bengkulu tapi Iya. di semuanya gitu. ada beberapa orang-orang senior kita, Pak Dindin, Pak Helmi, Pak Is, almarhum Gunawan, almarhum Pak Darus, Pak Halimi Habib saat itu, yang orang-orangnya Ibu Sri Nawawi, Ibu almarhum Aulia, itu berjuang untuk mengenalkan dol. Itu dulu banyak dapat. Tapi ternyata dengan perjuangan beliau, ternyata dol dikenal. Di tahun 2005, dol itu kan biasanya main statis. Itu kan baru yang Ciso angkat. Iya. Ciso angkat, dol itu dipanggil. Oh, bukan main saat itu, Nas. Dikecam, Kenapa kamu tuh, Ci? akan merubah tradisi, kamu Oh, mendobrak. kontra Iya, kontranya ininya. itu. Sampai disurati, sampai dibilang kalau seperti kayak Semar Bunting. Saya bilang seperti ini, kalau saya mainkan itu di konteks acara prosesi tradisi, Ya. itu saya salah. Tapi ini untuk kebutuhan pertunjukan panggung. Terserah saya kok. Tapi nanti lihat, kalau memang ini jelek, saya berhenti. Iya, iya. Kita lihat dulu. Bahkan Ini menyalahkan atau tidak. Sampai berargumen dan bertaruh Iya. seperti itu ya. Dan alhamdulillah dengan kita angkat itu sampai Pak Hayono Isman sendiri sebagai ketua umum Kormi sekarang, ketua Iya. umum Kormi itu minta dol itu menjadi salah satu olahraga yang pusatnya di Bengkulu. Jadi pusatnya di Bengkulu. Iya, itu diminta berulang-ulang termasuk di depan gubernur, di depan wakil gubernur. Dan respon dari Iya, pemerintah? memang artinya itu dengan tidak semudah telapak tangan, tapi Iya. artinya kita alhamdulillah dol ini sudah sangat diakui. Sudah sangat. Dan kemarin kami di Festival Olahraga Tradisi di Solo, kita bawa dol loh. Kita dapat dari 7 kategori itu penampil, permainan, musik, koreografi, narasi, dan favorit. Kita satu ngambil musik kategorinya. Ya. Jadi ya alhamdulillah artinya kita diakui baik itu secara seni dan budaya juga sebagai olahraga. Dari tradisi itu sendiri, dol itu juga sudah ada semacam ini ya kan di malam menjara. Malam pertama keluarga ini ngandun ke sini. Iya. Ya. Memang nanti masyarakat yang akan menilai, wah ini yang menang karena dari bunyi ya kan itu kan sudah ada semacam apa persaingan. Iya. Nah, itu sudah masuk dalam kategori. Kebetulan saya ngomong dengan Sekjen Kormi, ya itu udah olahraga kok. Pantas ketua umum mau katanya. Jadi berbanggalah kita dengan punya seni tradisi dol, musik dol ini. Semoga legalitasnya cepat Amin. dapat gitu Amin. kan, jadi bisa Iya, jadi iya. bisa jadi lebih dikenal lagi, bukan hanya sekedar pertunjukan musik tapi bisa jadi pertandingan atau permainan tradisional yang diperlombakan. Tapi lagi. artinya perlu nanti kita duduk bersama yang jelas ini dengan keluarga Tabo, dengan ada orang pastinya ada juga. ya kita mempersiapkan Benar. itu. Jadi jangan juga kita nanti akan menyalahi tradisi itu. Kita nanti takutnya menciderai tradisi itu sendiri. gitu. Kita asalnya dari sana, justru kita nanti melupakan kan. Yang harusnya menjaga gitu kan. Iya. Gitu kan. Dengan niatnya mengembangkan tapi jangan sampai salah tanggapan juga gitu. Ci. Ini lumayan lah kalau memang itu dijadikan olahraga.
sekarang kita berpikir minimal kalau memang itu kita harus mensuplai dol itu ke seluruh Indonesia. Iya. Para pengrajin dol, Di mana aja, Ci? Itu sih Ah. kalau di Bengkulu, Ci. ya, banyak pengrajin dol. Heeh. Paling nggak pengrajin dol itu kan secara ekonomi nanti. Naik meningkat. Dan orang-orang yang punya talent, yang punya skill itu kita akan jadikan tim pengajar. Iya. Jadi lahan juga, Iyalah. lahan pekerjaan juga untuk orang-orang yang Dan itu berkecimpung tidak di sana. sedikit. Karena Bagus. memang kalau seni dipadukan dengan olahraga, insya Allah awet muda. Wah. Panjang umur. Sahabat podcast gitu kan, jangan melupakan dua tuh, Ci ya. Ya. Seni dan olahraga. Ci, Karena ya. olahraga menjaga kondisi Kondisi tubuh. Nah, seni menjaga kondisi hati. Iya. Kalau hati dan tubuh sehat, insya Allah Bahagia terus. bahagia. Nggak cepet tua berarti. Gitu. Ci, minum dulu, Ci. Boleh, santai aja, Ya. Ci. Berarti kesibukan sekarang banyak, Ci ya. Itu kan ya. Maksudnya ya menjabatnya ya karena mungkin dari dulu kan sudah berkecimpung, sekarang juga ikut menjabat di mana-mana juga gitu. Iya, ya ada beberapa lah. Tapi ngajar Sekarang. masih, Ci. masih sanggar masih Sanggar terus masih. ya masih. Masih Sanggar terus. itu sanggar tari dan Musik, sanggar tari dan musik. biasanya anak-anak latihan berapa kali seminggu, Ci? Kita rutin sekarang baru 3 kali seminggu. Tiga Kita kali Iya, seminggu. 3 kali seminggu. Kecuali kalau memang ada menyambut satu kegiatan, mungkin yo kadang tiap hari. Nah, iya. Tiap Karena memang hari persiapan. kita Iya. untuk persiapan. Anak murid ada berapa banyak, Ci? Kalau yang dari dulu atau sekarang? Kalau sekarang aja deh, Kalau sekarang sekitar 30-an. 30-an. Kalau Tiga. dari dulu udah banyak banget ya. Nggak kehitung. Nggak Mas. kehitung, Nggak Mas? kehitung. Nggak kehitung. Nggak kehitung. Kalau sanggar di rumah sendiri kah atau ada Di tempat? rumah. Sanggar kebetulan sekretariatnya di rumah. Oh. Ya karena untuk organisasi yang besar juga seperti asosiasi, saya juga nggak turun langsung lagi berapa organisasi. Akhirnya memang fokus ke sanggar dulu. Latihannya juga numpang di Taman Budaya. Oh, di Taman Budaya. Iya, di Taman Budaya. Sering pertunjukan juga, Ci, kalau di Taman Budaya, Ci. Sering alhamdulillah mulai dari awal-awal bulan kemarin lah. Ada kolaborasi juga nggak, Ci, kalau sanggar-sanggar ke sanggar lain gitu? Sering. Kalau untuk event besar juga pasti. Iya pasti itu seperti kita untuk pembukaan Porwil kita kan butuh ribuan. Kalau Iya, kita benar. tidak melibatkan sanggar dari mana? Pernah dapat rekor muri nggak, Ci? Iya, rekor muri kita kan rekor muri tahun 2018 ya. Apa tuh, Ci? 500 dol. 500 Jadi tuh. rekor muri itu musik perkusi terbesar. Jadi dulu Ditampilkan pernah ada rampak gendang kan perkusi juga. Iya. Ada juga yang lain. Tapi kita ini mencatatkan rekor muri yang perkusi yang besar, diameter besar. Oh, iya. Dan 500 kita. itu ditampilkan di Bengkulu, Di Bengkulu di Pantai di Panjang. Pantai Panjang ya. Itu kebetulan Pak Rohidin Sedi gubernur kita Tahun menghadiri. kapan tuh, Ci? 2018. 2018 ya? 2018. Oh iya, yang banyak Itu banget. kebetulan itu karya saya yang waktu dapat terbaik di Solo, di Singapura, ditampilkan di sana. ditampil itu yang dibawa untuk Wah, 500 dol pecah muri itu. kalau melihat sekarang nih, Ci, anak-anak milenial sekarang gitu, pastinya anak-anak tuh kan nggak lepas dari gadget, Gadget, handphone, ya. laptop gitu kan. Tantangan nggak sih untuk Ci sendiri untuk ngelatih atau misalnya susah dulu anak-anak zaman dulu misalnya mungkin dari Ci awal merintis karir sanggar atau susah zaman anak-anak zaman sekarang? Atau kayak gimana? Atau ada tantangan berbeda Sebenarnya masing-masing? hampir sama ya. Hampir Kalau bicara dengan tantangan, Iya. karena seperti ini ada kekurangan dan kelebihan. Kalau dulu rata-rata orang punya kesadaran sendiri Untuk ikut. untuk ikut. Ini sebagai contoh. Iya. Sedikit kita tarik ke belakang sedikit. Kenapa Cisuk sampai itu? Cisuk ini di keluarga orang keras. Bapak termasuk keras mendidik kami. Jadi bagi kami dulu yang namanya maghrib malam tuh nggak boleh keluar. Titik itu ya, nggak Iya, masuk rumah nggak lagi. boleh, nggak boleh. Yang tidak ada jalan koma kok nggak ada lagi. Heeh. Jadi, tapi pada saat menjara,
Cisuk berani melanggar, padahal tidak, sangat takut, nggak berani apapun aturan. Tapi saat itu Cisuk berani melanggar. Biasanya kalau menjara dulu kan sampai subuh sampai pagi. Cisuk berani ikut dengan risiko dipukul, dimarah habis-habisan. Dan itu Cisuk berani ambil risiko. Jadi artinya saat itu zaman dulu memang terpanggil sendiri. Kalau sekarang memang sedikit ada tantangan, ya. Tapi kita tidak juga terlalu khawatir. Terlalu khawatir seperti ini. Tadi banyak juga faktor-faktor yang menunjang seperti pensi, ya. Pergaulan-pergaulan anak-anak juga, kita juga tidak terlalu parah kok kita di Bengkulu ya. Yeah. Generasi kita di Bengkulu tidak terlalu parah dengan itu. Walaupun ada ya yang sebagian kecil memang, ya. Tapi kebanyakan yang saya lihat sendiri, mereka itu antusias kalau mereka dilibatkan dalam event besar, pertunjukan yang melibatkan tradisi, mereka akan antusias. Cuma mungkin ya keterbatasan artinya orang-orang yang tidak mengenal seni tradisi, yang tidak direkrut dengan oleh kelompok-kelompok. Nah, ini memang sedikit ada tantangan karena kita untuk mengenalkan mereka, kalau mereka sendiri tidak mau mencari ya memang susah. Biasanya kalau sudah mencari generasi kita, biasanya mereka akan tertarik. Karena unik. Kita bukan sekedar omongan, siapapun yang main dol akan bangga. Iya, benar sekali. Karena itu satu tantangan, itu kelihatannya mudah. Padahal ngapalinnya berbulan-bulan dulu sih. Berbulan-bulan. Iya kan? Latihan dulu. Dari pertama kali nggak tahu banget tuh anak pensi itu kan. Dari ketukannya ada apa namanya sih? Iya, ada pola tiga pola tradisi, tamatam, suena, dan sueri. Itu dasar. Dan sedikit kita ini pernyataan dari almarhum Ben Pasaribu pun, dia pernah menyatakan seperti ini beliau. Karena dia sudah keliling, karena beliau memang sudah perkusi pegangan beliau. Malah Hatam lah gitu ya, di situ. Proposnya lah, ya. Beliau sempat menyatakan seperti ini, bahwa pola-pola tradisi di dol, yang ada di dol, pola-pola pukulan yang di dol, itu menjadi dasar pola-pola perkusi seluruh dunia. Gila nggak? Ternyata setelah kita coba benar, dari 3 pola itu, bawa apa aja, kita bisa ngiring. 3 pola itu. Ya? Iya. Dan pola sueri itu 3 terunik di dunia. Yang perlu kita ketahui. Karena ada 3, pertama itu di Afrika, kedua di Papua, ketiga di Bengkulu. Jadi, apa uniknya? Karena polanya ganjil. Nggak ada pola orang ganjil. Kita cuma ada 3 di dunia. Beliau menyampaikan itu. Bangga kali. Iya. Dan kita memang jarang-jarang yang tahu. Kita di Bengkulu itu. Kalau kebetulan karena Cisuk udah lama ketemu, ya kami sering bicara, dan beliau menyatakan itu di depan forum lah. Forum resmi yang di Bengkulu ini memang benar-benar luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi berbangga dan sayang kalau kita tidak terus memelihara dan mengembangkan ini. Harus berkembang terus. Harus berkembang, dan tugas kita semua. Termasuk ini salah satunya kan. Dan didengarkan oleh kalangan apapun itu, mudah-mudahan ini tergerak kita untuk saling menjaga. Dari semua elemen, dari masyarakat, dari anak-anak yang mungkin antusias pengen latihan. Bahkan di pemerintah juga kalau melihat kita kan artinya perlu support dan dukungan yang lebih lagi. Tapi saya pikir seperti ini, kalau memang masyarakat sudah antusias, sudah semangat, sudah bergerak, yakin pemerintah akan bergerak. Iya. Karena artinya itu sudah jadi kebutuhan. Iya. Gitu ya. Kalau sudah jadi kebutuhan, artinya kita sama-sama harus memenuhi itu kan. Harus dicukupkan. Harus dicukupkan. Dari segi apapun ya harus benar-benar dipertimbangkan lagi itu kata ke depannya gitu. Kalau untuk Cisu sendiri dari Sanggar, maksudnya teman-teman yang lain atau misalnya keluarga sendiri ada ikut terlibat juga nggak sih? Maksudnya tuh kebetulan anak ikut. Ya. Yang melatih tari istri. Oh, melatih tari istri. Wah. Jadi satu keluarga ikut. Kalau istri, anak juga memang kebetulan istri saya itu tamatan SMKI pertama di Bengkulu. SMKI pertama. Iya. Itu angkatan pertama.
Di Dol itu di 2006 dia 7 tahun tuh. 7 tahun itu dapat pemusik terbaik nasional. Wah, luar biasa prestasi ya. Iya. Terus dia FLS 2N di Medan juga dapat pemusik terbaik. Main Dol. Main Dol. Main. Bahasanya tuh tinggal minat. Minat Kalau ya? bakat tuh bisa diasah. Oh, bakat Bakat tuh bisa diasah. Tinggal minat. Minat itu artinya ya Artinya sebenarnya dengan juga poten- itu juga nggak bisa. Itu tergantung dari lingkungan dan situasi sekitar. Anas dengan tidak mencintai Dol sama sekali, kalau setiap hari Anas dengar Dol, Anas akan tertarik. Iya, iya. Anas tidak akan tertarik misalnya tidak tahu betul, benci malah Iya. dengan trompet. Tapi setiap hari dengar, Dengar trompet? kita akan bisa menyukai dan akhirnya akan mencintai. Artinya yang penting minat, bakat akan diasah. Nanti kalau sudah minat kita akan belajar dan di sanalah akan kita asah. Tapi artinya memang ada kadang-kadang memang dari kecil itu dari semenjak lahir ada beberapa orang yang memang Berbakat. yang berbakat. Potensinya udah Iya. luar biasa di sana. Biasanya itu lebih ke khusus seperti misalnya kalau di seni rupa melukis. Iya. Kalau musik masih bisa. Kalau melukis itu memang bakat. Sampai sekarang kalau Jesok kalau melukis itu dari SD sampai sekarang itu gambar gunung, sawah, ada sungai. Cuma itu yang tahu. Karena itu diajarkan kakak dulu. Jadi setiap disuruh menggambar, gambar itu. Sampai sekarang ada kelelawarnya. Enggak 2, 3 ya kan. Ada bulan lagi kan. Nah, Benar, gitu. benar. Ya kan. Kalau di Bengkulu sendiri ada nggak sih sekolah seni yang khusus gitu? Kalau dulu kita punya SMKI. Jadi mudah-mudahan perjuangan itu akan terus berlanjut dan itu bisa terwujud. Kita sama-sama berdoa. Artinya kalau memang nggak usah lagi jauh-jauh kita akan kuliah ke anak-anak sekarang. Kuliah harus minimal ke Padang yang terdekat. Kalau kita sudah juga ada Di Bengkulu gitu ya. Ya. Dan kalau itu saya juga yakin kalau memang kita ada, Dol ini akan bisa lebih berkembang. Karena orang akademik mengembangkan itu tuh dia semacam punya formula ya Iya, kan, benar. punya aturan. Jadi jelas nanti perkembangannya seperti Benar, apa. benar, benar. Kalau Ci sendiri seni yang mungkin sudah dimasukin dari kecil atau sampai sekarang itu apa aja selain musik, tari, Tari, musik, teater sih? teater. Jason, dulu kami juga punya sanggar Burniat. Apa tuh? Burniat itu lebih ke pertama vokal grup dan teater. Vokal grup dan Ya, teater. baca puisi. Ah, iya, Dulu di Burniat kebetulan Pak Kamto dulu ketuanya. Pak Kamto. Itu sanggar Burniat, sanggar kampung dulu di Kebun Keling. Sekarang sudah Off dulu. dulu karena beliau juga udah berdomisili di utara sekarang. Mungkin ya nggak mungkin tiap hari harus ke sini ya kan. Iya, iya, benar, benar, benar. Jadi situ SDM juga ya mungkin, kebetulan anak yang kecil itu juara baca puisi juga berapa kali. Oh, yang kecil. Iya, yang kecil itu yang SMA. Ikut suka mendol juga nggak? Iya, main Dol. Kemarin juga ikut di ininya, juga ikut di festival apa? Danau Maninjau. Kemarin juga ikut festival waktu masih SMP, ikut festival musik nasional. Kemarin juga ikut. Dia juga pintar baca puisi. Iya. Kalau melihat perkembangan seni baru cukup meningkat lah Ci ya perkembangannya gitu kan. Kalau Ci sendiri ada nggak sih seniman yang Ci ini apa idolakan gitu? Banyak lah. Banyak. Yang jelas itu seniman-seniman tradisi. Karena seniman-seniman tradisi ini memang mereka melakukan itu tanpa pamrih apapun. Karena memang panggilan jiwa. Mereka tidak pernah berpikir ini nampil akan dapat berapa. Dan secara kontinu mereka akan terus. Dan ini yang menjadi idola saya, seniman-seniman tradisi ini. Karena itu tadi. Tapi ada juga beberapa orang guru yang saya, walaupun mungkin mereka tidak menganggap mereka guru, tapi bagi Cisok siapapun orang yang Cisok sempat dapat ilmu dari mereka, Cisok anggap guru. Seperti Pak Dindin, Pak Is, Pak Helmi. Itu orang-orang yang Cisok anggap guru. Termasuk Pak Dairi Mepri, almarhum Sadre, itu Cisok anggap guru. Karena Cisok juga belajar tidak secara akademik. Iya, iya. Jadi apa yang Cisok dengar, apa yang Cisok dengar itu yang jadi guru. Iya, iya, iya. Karena memang kayaknya walaupun masnya Cisu punya keterampilan lebih, punya prestasi banyak, punya pengalaman lebih pun,
tetap pakai ilmu padi ya Ci ya. Semakin berisi semakin merunduk Ci ya. Untuk orang-orang Sebenarnya yang bukan bahasa itu ya. Artinya Apa kita tuh? memang harus, ilmu itu tidak akan pernah habis. iya. Jadi kalau kita merasa kita sudah cukup, udah kita jadi orang yang paling bodoh ya kan. Iya benar. Jadi artinya tidak bisa kita, oh saya pintar, tidak. Iya, Karena iya. ini terus, dan ini dinamis. Seni ini kan dinamis, kan bergerak terus. Berkembang terus. Berkembang terus. Sekarang ada seni media baru. Bahkan- Jadi harus dipelajari sekarang. Iya. Jadi kalau contoh, ini contoh kecil. Artinya kalau kita tari, bukan tari aja. Harus media baru itu penggabungannya, kolaborasi dengan teknologi, dengan seni rupa, dengan yang lain itu, dengan IT. Dan itu harus berkembang terus. Iya. Nah, kalau kita tidak pelajari itu dan kita tidak anti dengan itu, kita akan tertinggal. Kita akan Ketinggalan tertinggal. terus, ya. Karena seperti, dan rata-rata pertunjukan itu seperti itu sekarang. Iya. Baca puisi pun seperti itu. Iya. Jadi benar. ada istilahnya sekarang yang muncul itu seni media baru. Sekarang. Seni media baru. Iya. Terakhir ini Ci, pertanyaan terakhir. Harapan Ci untuk seni dan seniman di Bengkulu. Berbanggalah dengan yang kita punya. Berbanggalah dengan yang kita. Karena yang kita punya tidak dipunyai orang lain, dan itu yang menjadi kebanggaan kita yang tidak dipunyai orang lain. Dan Nilai juga- plus kita. iya. Dan itu juga udah diakuin dunia juga. Iya. Gitu. Baik, terima kasih mungkin Ci Su sudah hadir di podcast kita di episode kali ini gitu. Ci Su Sebenarnya masih sehat-sehat. banyak yang mau Karena terbatas mungkin durasi juga Ci ya. Iya, Terima kasih siap. sudah hadir Ci Su, Sama-sama, ya. nah, Sehat sama. terus, Amin, berkembang amin, terus ya Allah. untuk seni dan seniman di Indonesia, bahkan khususnya di Bengkulu juga. Dan untuk sahabat podcast jangan lupa like, komen dan subscribe di channel YouTube kita TVRI. Tetap di Ikola Podcast Padeknya.